Saudara, inilah kondisi terkini pasca kebakaran yang terjadi di markas besar Polres Lampung Selatan yang terjadi pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Saat ini sudah dipasang garis polisi, artinya pihak-pihak yang tidak berwenang dilarang untuk memasuki, termasuk awak media yang tidak bisa masuk hingga ke dalam. Untuk melihat atau memperjelas seperti apa kondisi saat kebakaran, kami akan mengajak Anda untuk langsung berbincang dengan Kapolresta Lampung Selatan AKBP Muhammad Syahran berikut ini. Jalan aja, kok jadi malu? Ya. Saat ini kami sudah bersama dengan Kapolres Lampung Selatan AKBP Muhammad Syahran. Selamat malam Pak Syahran. Selamat malam Mbak. Pak, kita melihat kondisinya saat ini sudah dipasang garis polisi. Tapi pada saat kejadian itu kan pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, pada saat sedang beraktivitas begitu. Ya. Kemudian seperti apa kondisinya saat itu, Pak? Ya, jadi kami sampaikan awal kronologisnya kita ini ada kegiatan dari Bareskrim, dari Tipiter, itu mengenai sosialisasi penggunaan anjing pelacak di aula Polres di bagian belakang. Itu dimulai pukul 9.30. Setelah itu kegiatan berjalan, aktivitas personil juga di ruangan juga berjalan, aktivitas pelayanan publik pun tetap berjalan. Artinya sedang ada kegiatan pada saat itu. Jadi pukul 11.15 itu personil kami yang berada di ruangan Bakren dan juga dengan Sium itu melihat ada api di bagian atap antara ruangan itu. Nah, sehingga dengan api yang dilihat oleh personil, sehingga personil semua keluar dan berupaya untuk mencoba memadamkan. Namun angin ini tadi siang itu cukup kencang yang mengakibatkan semua bagian atap genteng ini semuanya berasap warna putih. Terus tidak lama kemudian selang 10 menit itu sudah hangus. Jadi api itu langsung menjalar sampai dengan posisi sampai di ruangan saya paling ujung. Nah, dengan angin kencang, semua personil kami perintahkan untuk keluar dari ruangan. Terus kami juga mengimbau masyarakat yang di belakang, yang pada saat melaksanakan kegiatan pelayanan publik, yaitu adalah pelayanan SKCK, itu kami himbau mereka untuk keluar. Dan juga kami masih bisa mengevakuasi sebanyak 53 tahanan. Itu kami bawa tahanan keluar dan segera kami lakukan penitipan di LP. Seperti itu, Pak. Pak, ini kan melihat hampir 80% menurut Kapolda Lampung tadi bangunan 90% ya, itu sudah hangus terbakar. Betul. Bagaimana dengan kondisi lebih dari 50 tahanan, tepatnya 53 tahanan dan juga mungkin berkas-berkas penting seperti apa ketika kebakaran, Pak? Ya, kalau tahanan tadi memang sempat dilaksanakan pemeriksaan kesehatan. Jadi memang pada saatnya kondisi daripada ruang tahanan ada personil kami, bahkan dari tim kesehatan dari Urkes Polres pun melaksanakan kegiatan untuk pengecekan kesehatan berkala kepada tahanan. Jadi itu dilakukan dan sampai saat ini semua kondisi tahanan dalam keadaan sehat. Dievakuasi ke LP Kalianda. Sudah kita titipkan ke sana. Mengenai berkas semuanya habis, tidak ada tersisa. Namun kami sudah mencoba berkoordinasi dengan pihak kejaksaan terhadap berkas-berkas yang sudah kami lakukan di tahap awal. Jadi nantinya kami akan bersinergis dengan pihak kejaksaan untuk mengenai berkas-berkas yang terhadap perkara yang berjalan seperti itu. Kondisi 90% hangus terbakar. Lalu kemudian bagaimana dengan pelayanan publik, Pak, sejauh ini? Ya. Untuk pelayanan publik, untuk SIM ya sementara bisa kita tetap gunakan ya. Tapi kalau pelayanan SKCK memang tidak bisa. Saya juga barusan tadi meninjau lokasi kami akan pindah sementara waktu di Wisma Atlet. Ya, tadi saya koordinasi dengan Pak Bupati, bersama Pak Bupati tadi saya mengecek dan kami akan dipindah untuk kantor nantinya di sana, termasuk ruangan pelayanan SKCK. Karena ini pelayanan publik tidak mungkin kami hentikan, apalagi sebentar lagi juga kami persiapan operasi ketupat untuk arus mudik dan arus balik, sedangkan kami kan ada di Pelabuhan Bakauni merupakan bagian dari Lampung Selatan. Terakhir Pak, soal pemulihan pasca kebakaran seperti apa, Pak? Ya, tadi memang sudah dilakukan ya. Yang pertama dilakukan pemeriksaan olah TKP oleh Inafis Polda Lampung dan saat ini juga tim dari Puslat Por juga akan melaksanakan kegiatan penyelidikan
Namun untuk kegiatan pelayanan, kegiatan berkantor, ya tadi saya bilang kami tetap harus bekerja. Karena walaupun kantor ini pun hancur ataupun terbakar, pelayanan pada publik dan pelayanan kepolisian tidak boleh terhenti. Tetap kami akan lakukan dengan kondisi ya semuanya habis ya, dari sarana komunikasi, terus itu juga alat untuk komputer, semuanya juga habis, termasuk berkas-berkas juga tidak ada tersisa lagi. Mungkin himbauan juga untuk masyarakat Pak yang mengetahui bahwasannya Polres kebakaran, untuk mereka yang masih ingin datang untuk mengurus segala keperluan di Polres, seperti apa himbauannya kepada masyarakat? Kami menghimbau kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan kepolisian. Kami berada nantinya berkantor di Wisma Atlet untuk sementara waktu, itu ada di belakangnya Gor Waihandak. Jadi bisa ditempuh di sana, bisa mendatangi kami, dan kami yakinkan kepada masyarakat Kabupaten Lampung Selatan dengan kondisi Polres terbakar, tapi pelayanan tidak akan kami hentikan. Tidak akan terhenti. Tidak akan kami hentikan. Baik, terima kasih banyak Kapolres Lampung Selatan, terima kasih, Mbak. AKBP Muhammad Syahran. Terima kasih Pak. Terima kasih Mbak ya. Demikian saudara, wawancara kami bersama Kapolres Lampung Selatan yang mengatakan meski hampir 90% kondisi bangunan ini rusak parah, namun pihak kepolisian terkait memastikan bahwa pelayanan publik akan tetap berjalan dengan memindahkan sementara ke Wisma Atlet Kalianda Lampung Selatan. Cindy Tania, Roma Afriaidam, Kompas TV, Lampung. Diketahui bangunan Polres berdiri pada tahun 1982 dan belum pernah mengalami rehabilitasi. Kondisi bangunan yang terbilang tua menjadi penyebab kebakaran cepat merambat ke seluruh bangunan gedung. Rencana relokasi mencuat setelah PLT Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto berencana mengibahkan lahan yang berada di Kecamatan Waiurang yang berjarak 3 km dari kantor lama untuk didirikan kantor Polres baru. Pelayanan publik tetap berjalan, untuk sementara dipindahkan ke Wisma Atlet Waihandak Kalianda Lampung Selatan. Cindy Tania, Roma Afriaidam, Kompas TV, Lampung.